Bayangin ini, sebuah negara mampu menantang dominasi global Amerika, bukan dengan misil, bukan dengan tentara, tapi cuma dengan sebuah bank. Kedengarannya gila kan? Tapi ini fakta. Cina sedang menjalankan strategi keuangan global yang dayam-dayam tapi efektif. Mengubah cara dunia meminjam uang, membangun infrastruktur, dan perlahan meninggalkan dolar. Yang bikin menarik, semua ini bermula dari langkah politik Amerika sendiri. Dalam waktu hanya 60 hari, Cina memangkas kepemilikan surat utang AS hingga menyisakan sekitar 760 miliar dolar. Di saat bersamaan, mereka mengimpor 127,5 ton emas dan membuka kantor strategis di dua pusat finansial Asia, Hong Kong, dan Singapura. Ini bukan sekadar diplomasi biasa. Ini peluncuran sistem keuangan baru yang potensial mengguncang dunia. April tahun 2025, Menteri Keuangan Scott Bessent membuat langkah yang terlihat tegas, menghentikan Bank Pembangunan Asia, memberi pinjaman ke Cina. Tujuannya jelas, membekukan akses Beijing ke dana multilateral. Tapi, alih-alih terkejut, Cina merespons dengan agresif. Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB yang dimiliki Cina langsung membuka cabang baru di Hong Kong dan Singapura. Tujuannya bukan sekadar simbol, tapi mengendalikan aliran pinjaman di Asia, bahkan sampai Afrika. AIIB kini punya aset 57,4 miliar dolar dan 38 negara anggota, termasuk beberapa sekutu dekat Amerika seperti Inggris dan Jerman. Sementara AS sibuk mendorong reformasi di IMF dan Bank Dunia, Cina sudah membuat aturan main sendiri melalui AIIB. Negara berkembang justru antre untuk pinjaman cepat dan praktis dari Cina tanpa syarat politik atau reformasi yang rumit. Lihat contoh Uzbekistan, pinjaman 75 juta dolar untuk energi terbarukan. Kedengarannya membantu kan? Tapi hampir semua peralatan dan kontraktor berasal dari Cina. Artinya, uang yang dipinjam justru kembali ke industri domestik China sambil memberikan pengaruh politik di negara peminjam. Strategi ini seperti meminjamkan teman uang untuk beli motor. Tapi motornya harus dibeli dari showroommu sendiri. Jenius. Sangat agresif, pasti. Sementara Amerika berharap sanksi atau blokade bisa menghentikan ambisi Cina, Beijing malah membangun sistem paralel. Proyek-proyek yang didanai AIIB mulai dari PLTA di Asia Tengah, proyek energi surya di Indonesia, sampai koridor serat optik di Afrika semua menggunakan yuan. Dan ini bukan eksperimen kecil. Laporan Financial Times menunjukkan transaksi internasional pakai yuan naik 35% hanya di kuartal pertama 2025. Lonjakan tercepat dalam satu dekade. Cina tidak hanya menawarkan dana, tapi juga kecepatan, alat, teknisi, dan hasil nyata. 45 proyek energi sudah dibiayai AIIB. Banyak di antaranya terkait Belt and Road Initiative, infrastruktur, pelabuhan, jaringan listrik semua berada di bawah kendali pinjaman mereka. Di sisi lain, Amerika tidak memiliki hak suara di AIIB, sedangkan Cina memegang 26,6% voting share cukup untuk memblokir keputusan penting. Dan langkah berikutnya, Cina lebih revolusioner. Pembayaran digital, yuan digital HNY sedang diuji coba untuk transaksi lintas negara tanpa melibatkan SWIFT atau dolar di Laos dan Uni Emirat Arab. Uji coba sistem ini sudah berhasil, memungkinkan pembayaran instan antar negara. Cina menciptakan ekosistem lengkap, pinjaman, proyek, dan pembayaran digital, semua terintegrasi. Sementara Amerika bergantung pada perjanjian formal, veto, dan organisasi multilateral. China memanfaatkan kecepatan, kenyamanan, dan hasil nyata. Cadangan emas ditumpuk, pinjaman dikendalikan, dan sistem pembayaran digital mulai menggantikan dolar. Bahkan konsumen domestik China ikut terlibat dengan membeli emas fisik lewat bank dan aplikasi. Bayangkan kombinasi ini, yuan digital untuk transaksi, emas fisik sebagai jaminan, dan bank global yang mengontrol arus modal. Ini bukan sekadar diversifikasi, ini bisa jadi rerouting ekonomi global. Dan semua ini dilakukan tanpa satupun pangkalan militer luar negeri. Dan sekarang, bayangkan skala ambisi ini. Ini bukan sekadar soal satu proyek atau satu negara. China sedang membangun jaringan yang terhubung secara global. Dari Asia Tengah sampai Afrika, dari Timur Tengah sampai Amerika Selatan. Setiap pelabuhan, jalan raya, jalur kereta, hingga jaringan energi bukan sekadar proyek pembangunan, tapi titik kendali ekonomi yang strategis.
Dengan setiap proyek, China menanam pengaruhnya, menciptakan ketergantungan ekonomi, dan sekaligus memastikan uang yang dipinjam dari negara lain muter kembali ke pabrik, perusahaan, dan bank di China. Itu artinya, setiap dolar atau yuan yang dipinjam oleh negara berkembang secara tidak langsung menguatkan posisi industri domestik China. Sistem ini hampir seperti ekosistem. Setiap bagian saling mendukung, dan hasilnya adalah pengaruh global yang stabil dan luas, tanpa satu peluru pun ditembakkan. Lebih lanjut, pergeseran ke yuan digital dan sistem pembayaran alternatif menambah dimensi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dolar sudah lama menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Tapi, ECNY dan jaringan CHIPS Cross-Border Interbank Payment System mulai menantang supremasi itu dengan cara yang jauh lebih cepat, murah, dan efisien. Negara-negara yang dulu bergantung pada SWIFT kini memiliki opsi lain. Dan setiap transaksi yang dilakukan di luar sistem dolar adalah pukulan kecil, tapi konsisten terhadap dominasi Amerika. Bayangkan, jika jutaan transaksi lintas batas mulai menggunakan yuan digital, perdagangan global mulai terikat pada sistem yang dikendalikan Beijing. Dan perlahan, posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia mulai tergerus. Dan yang paling mengesankan adalah pendekatan China terhadap negara-negara berkembang. Amerika menawarkan pinjaman dengan syarat politik, reformasi demokrasi, audit independen semua proses yang memakan waktu dan sering dianggap ribet. China, di sisi lain, menawarkan solusi cepat, konkret, dan bisa langsung terlihat hasilnya. Infrastruktur dibangun, energi mengalir, jalur logistik terbuka, dan masyarakat merasakan manfaat nyata. Efeknya, China menjadi partner yang lebih menguntungkan di mata banyak negara berkembang. Strategi ini bukan sekadar membangun ekonomi, tapi membangun jaringan loyalitas dan ketergantungan strategis yang sulit dilawan dengan kekuatan politik atau militer. Sekarang, bayangkan efek domino globalnya. Ketika semakin banyak negara menggunakan yuan untuk perdagangan, menerima pinjaman dari AIP, dan melakukan transaksi lewat ECNY, mekanisme global yang sudah dibangun Amerika selama puluhan tahun mulai terkikis. Dolar mungkin masih digunakan, tapi pengaruhnya perlahan menyusut. Washington masih memegang veto di IMF dan kontrol formal di Bank Dunia. Tapi ketika sekutu-sekutu utama dan negara berkembang memilih jalur alternatif, kekuatan formal itu menjadi kurang relevan. Dunia mulai belajar satu pelajaran sederhana. Kekuatan sebenarnya bukan lagi siapa yang punya veto atau pangkalan militer, tapi siapa yang mengendalikan aliran uang, infrastruktur, dan teknologi. Dan ini bukan masa depan jauh, ini sedang terjadi sekarang. Setiap pelabuhan yang dibangun di Afrika, setiap PLTA yang didirikan di Asia Tengah, setiap jalur kereta yang tersambung ke pelabuhan Pakistan, semuanya menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar. Jaringan global yang mengikat ekonomi dunia ke Beijing. Jika tren ini berlanjut, kita akan masuk era di mana kebijakan finansial dan perdagangan global ditentukan bukan oleh Washington, tapi oleh Beijing tanpa perang, tanpa sanksi, hanya lewat strategi pinjaman platform digital dan logistik global. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat secara militer, tapi siapa yang mengontrol uang dunia. China sudah memulai langkahnya. Dan ketika gelombang ini mencapai pasar energi dan perdagangan global, efeknya akan terasa di dompet kita semua.